Sampurasun. Ya, saya ini acara yang kelima Pak. Pagi hari ini saya hari itu setiap hari itu 5 sampai 7 jadwal yang saya ikutin. Dan jalan saya selalu cepat dan saya tidak terlalu suka hal yang terlalu dibuat-buat. Tiba-tiba mukul gong itu saya nggak suka Pak. Kenapa tiap hari saya latihan gamelan gong juga tiap hari Pak? Terima kasih ya. Karena dari sisi filosofi dasar gong itu terakhir. Jadi ketika sesuatu sudah berhasil maka kita memukul gong sebagai tanda kemenangan. Karena gong itu dalam gamelan itu merupakan gamelan yang dipukul terakhir. Nang gong. Jadi pukul gong itu jangan di awal. Nanti namanya gong nama karya. Artinya orang bangga pada sesuatu yang berhasil tapi dibanggakan pada masyarakat. Ini yang dilakukan. Kenapa? Karena negeri ini sudah negeri digital. Karena negeri digital, perilaku birokrasi kita, perilaku pejabat kita masih manual. Ciri orang manual itu lambat, kayak keong. Tetapi ciri orang digital itu cepat. Dan nanti MOU itu penandatangan kesepakatan gak usah lagi manual seperti itu. Sudah ditandatangan digital, tinggal ditayangkan, trak begitu. Jadi ceritanya digital masih manual, nekannya sampai beberapa kali. Lama sekali. Saya jadi gubernur ini gak pernah nekan sekarang. Cukup iya oke, jalan, iya oke, jalan. Sehingga percepatan dan kecepatan harus dilakukan oleh kita. Hal-hal yang bersifat keprotokoleran yang menghabiskan banyak biaya harus ditinggalkan. Karena ini cara negara yang efektif dalam melakukan. Dan itu juga akan menurunkan anggaran keprotokoleran. Kenapa? Karena yang mahal dari pejabat itu adalah keprotokoleran. Pak Wagub Bandung, saya ucapkan terima kasih. Kenapa? Kalau acara itu panjang rangkaiannya, mobilnya sampai 30. Kalau panen itu mobilnya mati seluruh sawah penuh dengan mobil. Padahal yang panennya anak petani, dia cuma makan doang balik lagi. Ya kalau hanya melakukan itu ya untuk apa? Saya selalu memilih kemanapun saya pergi hanya satu orang saya. Di bawah ada tim kamera 4 orang yang itu kata tempo ada tim kamera 4 orang. Dan ada walri karena memang itu kewajiban mereka untuk menjalankan tugas. Saya sendiri saja nggak mau Pak dikawal-kawal. Kenapa? Saya bukan penakut Pak, saya pemberani. Pemimpin itu pemberani. Jadi saya tuh kadang risih. Kemarin tuh saya tegur, kamu jangan terlalu deket dong di belakang saya. Saya ini kayak pengerakeun lah di belakang kanan kiri kurangan sih gubernur deh. Nah, apa sih di negeri ini harus segera dibenahi? Ini saya ngomong investasi. Pertama, pengusaha itu sudah bayar pajak, tapi dipajakin terus. Desa mau Agustusan kirim proposal, RW mau Rajawan kirim proposal, Karang Taruna pertandingan sepak bola kirim proposal. Apakah itu mesti dilakukan? Tidak perlu. Kenapa? Mereka sudah bayar pajak. Kalau mereka sudah bayar pajak, apakah desa salah? Tidak salah. Kenapa? Karena desa kebagian budak liar. Kenapa? Pajaknya udah ditarik ke atas semua. Yang banjir di sini, yang panen abu di sini, yang dapat bising knalpot di sini. Kalau ada demo di sini yang kebagian teriak-teriak, tapi duitnya di sana, nggak tahu di mana. Nanti balik lagi, turun lagi. Dibahas tadi oleh DPR, gak turun lagi dengan pemerintahnya tidak punya will. Apa yang terjadi akhirnya? Siapa yang dirugikan? Pengusaha. Dia menjadi orang yang memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, kontribusi terhadap pertumbuhan tenaga kerja, tapi jarang dipuji, jarang dipuja. Selalu yang dipersalahkan. Untuk itu paradigmanya dirubah. Bagaimana paradigma dirubah adalah membangun keadilan pajak. Keadilan pajak itu bagaimana? E-budgeting baik di provinsi, di kabupaten, di desa akan melahirkan orang bisa mengakses terhadap sistem data keuangan dan bisa membaca arah uang. Desa ini ada perusahaan ini menghasilkan pajaknya sekian ratus miliar dalam setiap tahun. Cek yang turun ke desa itu berapa? Dari turun ke desa itu berapa? Peruntukannya untuk apa? Siapa saja yang menerima? Maka seluruh akses ini akan bisa dibaca dengan baik. Dengan sistem e-budgeting di pemerintahan desa, sesungguhnya saya bukan tidak sayang kepada kepala desa, justru saya sayang kepada kepala desa. Kenapa?
kepala desa ini adalah pemimpin yang terendah dalam sistem birokrasi yang ada di Indonesia, yang nggak pernah ada benernya. Kenapa nggak ada benernya? Kepala desa beli mobil dari dana desa kasih. Kepala desa bangun rumah, sih kata karek tahu jadi kepala desa palingan kita bangun gus beli imah diwai. Kepala desa kawin lagi, sih kata gubernur dia udah saya tak kawin. Kambingnya Pak, jujur aja. Tapi anehnya kepala desa, walaupun jabatan terendah, walaupun hidup dalam birokrasi yang paling susah, kambingan terus. Kepala desa itu satu Pak, tetap happy Pak, bahagia. Bahkan ada yang istrinya 3 sampai 7. Nah, tetapi dalam urusan personal, tetapi di balik itu apa sih yang saya inginkan adalah melihat grafik keuangan dalam jangka panjang, sehingga kalau di desa sudah terkelola dengan baik keuangannya, dan yang paling utama berulang-ulang saya sampaikan adalah godaan terhadap uang manual itu jauh lebih berbahaya daripada uang digital. Kenapa? Kalau duitnya ada di laci, maka ketika ada orang yang datang ke desa, Pak Kades kumaha itu jalan lingkungan goreng, nanti keluar 100.000. Besoknya datang lagi rombongan 10 orang, Pak Kades ini bagaimana dana desa? 100 kali 10 sejuta Pak desa. Karena mau desa lari kemana? Nah, uang yang non budgeting itu mengalir tiap waktu 500, sebulan bisa puluhan juta, setahun bisa ratusan juta. Ini yang jadi problem, sehingga saya membuat 2 kebijakan yang akan dilakukan buat kepala desa. Satu, e-budgeting dengan sekarang. Yang kedua adalah saya ingin membuat MOU dengan Kajati dan Polda Jabar bahwa desa tidak boleh dulu diperiksa terhadap kasus korupsi manakala kerugian negara yang belum bisa ditemukan oleh badan pemeriksa keuangan. Untuk apa? Menghindari tekanan. Kenapa? Kepala desa sangat mudah dilakukan intimidasi. Satu sisi harus ada sikap mental yang harus saya benahi, tetapi sebagai pemimpin juga saya harus melindungi. Karena itulah maka dengan pengelolaan dengan sistem keuangan yang e-budgeting, desa berbasis transaksi digital, maka saya meyakini betul di desa nggak akan ada lagi orang yang berani ngambil keuangan yang bukan miliknya. Kenapa? Seluruh transaksinya mudah sekali dibaca dan diakses. Inspektorat nggak usah datang ke tempatnya kecuali memeriksa kualitas bangunan, memeriksa sistem keuangan cukup diakses di kantornya, bisa dilihat ini ditransfer ke RT ini, dari RT ini dibelanjakan ABCD, dari RT ini, dan ini berlaku bukan hanya untuk e-budgeting pengelolaan dana desa, dana hibah dan dana bantuan sosial saya tetapkan di Provinsi Jawa Barat, pertanggungjawabannya dan pengelolaannya harus e-budgeting. Kalau sudah seperti itu, saya yakin tidak akan ada orang yang menerima dana hibah. Kenapa? Karena sangat mudah dilacak. Sehingga saya berulang-ulang, saya temenan dirut dengan Bang Jabar, tapi saya bilang jangan pernah mau terima duit dari dirut. Jangan pernah mau, jangan coba-coba. Tercatat secara digital. Sekarang selamat, besok lusa ada masalah di bank itu, Anda ada namanya, tercatat walaupun 50 perak, rugi dekat dengan dirut itu semua. Ini adalah cara. Untuk apa ini? Ini semua mempercepat kinerja terlalu lambat. Kenapa saya ingin mempercepat? Karena saya ingin Provinsi Jawa Barat tidak terus-terusan berkutat pada persoalan yang sama. Apa berkutat pada persoalan yang sama? Tahun ini bangun jalan lingkungan, jalannya kurang semennya, tahun depan jalan lingkungan yang sama. Tahun ini bikin saluran air, kurang semennya, tahun depan kemudian bikin saluran yang sama. Uang kita, saya perhatikan di belanja daerah, belanja provinsi dan belanja kabupaten, jenis belanjanya tidak berubah 15 tahun, itu juga. Kalau belanja
kerja pemerintah 15 tahun itu juga. Kasihan perusahaan yang bayar pajak dalam setiap tahun. Kenapa? Daerahnya tidak mengalami perubahan. Apa masalahnya? Kita harus sudah mulai berpikir tentang investasi. Sehingga pembangunan di Jawa Barat saya targetkan selesai infrastruktur dasar pelayanan publiknya dalam waktu 3 tahun. Tahun keempat dan tahun kelima saya lagi memikirkan desa punya saham di Bank Jabar. Kenapa desa harus punya saham di Bank Jabar? Kita harus punya mimpi negeri ini. Mimpinya bagaimana? Provinsi punya cadangan keuangan yang cukup dalam bentuk investasi saham yang tinggi. Kabupaten dan kota punya cadangan uang yang cukup dalam bentuk saham dan investasi. Desa punya sisa cadangan uang yang cukup untuk saham dan investasi. Kalau semuanya punya cadangan uang yang cukup, maka rupiah akan stabil, devisa negara akan stabil, dan kemudian ekonomi akan semakin menumpuk. Kita akan berpikir kemana? Ekspansi, Pak. Ekspansinya bagaimana? Hari ini di Jawa Barat jumlah sawah mengalami pengurangan di Kerawang karena pertumbuhan industri. Bupatinya sudah mulai berpikir kita buka sawah baru di kabupaten ini. Di provinsi Jawa Barat kebutuhan pangan rakyatnya meningkat, tetapi kebutuhan sawahnya mengalami penyempitan. Saya sudah bisa kerjasama dengan Sumatera, dengan Kalimantan untuk membangun sawah baru di mana rakyatnya dipindahkan ke sana, tetapi mereka di bawah pembinaan provinsi Jawa Barat disuruh bertani, kemudian nanti hasil panennya dikirim lagi ke Jawa Barat. Negara cara berpikirnya harus jauh ke depan. Tidak hanya itu juga. Untuk itu maka diperlukan langkah pemerintahan yang efisien. Maka dan pemerintahan efisien hanya akan lahir dari apa? Dari transparansi. Transparansi hanya akan lahir apa? Keterbukaan. Keterbukaan akan lahir apa? Dari digitalisasi. Maka saya ngajak pada para bupati, saya ngajak pada seluruh wali kota, mari kita lakukan digitalisasi. Silahkan buka YouTube, silahkan buka Instagram, silahkan buka TikTok. Gak apa-apa disuruh jadi gubernur konten, gubernur lambe turah, gak apa-apa. Tetapi menjelaskan masuk seluruh belanjanya dengan data digital. Nih belanja saya, nih gaji saya, nih operasional saya, larinya ke sini, larinya ke sini, larinya ke sini. Nih belanja pemerintah, nih outputnya, nih outcome-nya, nih benefitnya. Untuk apa? Melahirkan trust. Apa kalau sudah punya trust bagaimana? Saya boleh pendek sedikit Jawa Barat hari ini. Seluruh rakyat Jawa Barat hari ini memiliki kepercayaan terhadap pemerintahnya 94%. Karena ya sudah, maka siapapun harus memaklumi yang jadi teman saya
Yang jadi teman saya, mohon maaf, nggak akan jadi bagian direktur. Jangankan nama direktur, BUMD aja saya gabungkan menjadi satu perusahaan aja cukup, daripada terlalu banyak ribet. Untuk apa? Karena saya sudah mendeklarasikan diri menjadi pemimpin perubahan, pemimpin pembaharuan. Karena pemimpin perubahan dan perubahan tidak ada pilihan lain kecuali satu pilihan, kemajuan. Kenapa milih satu kemajuan? Apa yang dipikirkan? Budak gitu Luigi Maluti karena pemajikan keboba, nah udah dipikirkan. Rasa takut pun dalam diri saya hilang. Nah, untuk apa? Karena pemimpin itu harus jadi tumbal. Tumbal apa? Tumbal kemajuan, tumbal perubahan. Saya sendiri memilih jadi pemimpin. Kenapa? Pemimpin itu orang yang sudah menyerahkan diri jiwa raganya bagi kepentingan kepemimpinannya, tidak boleh lagi nggak bisa. Ya tapi saya tanya pemerintah banyak, ya capek itu, makan kurang sate. Nah, sekarang apa? Sekarang apa? CSR. Udah bayar pajak, oke. Nah, nanti berarti pajaknya sekarang harus diukur. Bapeda harus bisa mulai mengukur. Mengukur apa? Daerah penghasil pajak, kontribusi pembangunan pada daerah penghasil pajaknya berapa? Tidak boleh uang APBD dimainkan oleh para politisi, oleh birokrat, oleh gubernur, kepentingan sahwat politiknya. Saya kalau bicara pribadi, jalan yang paling jelek di Provinsi Jawa Barat adalah jalan menuju rumah saya. Jalan provinsi yang paling jelek di Provinsi Jawa Barat adalah jalan menuju rumah saya, yaitu jalan dari Sadang menuju Subang. Itu paling jelek di provinsi. Tetapi saya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting jalan di rumah saya itu bagus. Jalan di rumah saya bagus dari mana? Dari hasil konten, bukan APBD provinsi. Nah, apa? Baca perubahan. Bagaimana baca perubahan? Bikin jalan provinsi tidak seiring dengan perubahan. Jalan saya waktu SMP naik sepeda, lebarnya segitu. Jenis kualitas votingnya yaitu. Padahal hari ini Sadang Subang sudah berubah menjadi area industri. Mobil yang lewatnya gede-gede, ngangkut pasir, ngangkut batu, hasil industri, apalagi ngangkut air mineral dari Bandung, dari Tanjung Siang, gede pisan sih tahu. Coba nggak rusak jalan, penting bayar pajaknya seberapa. Nah, ini kemudian perencanaan pembangunan provinsinya segitu, tidak dilebarkan, tidak ditingkatkan kualifikasinya, yang terjadi kemacetan. Pada saat terjadi kemacetan, karyawan kemudian menuju pulangnya menjadi mengalami kemacetan di jalan. Masuk pabrik macet, keluar pabrik macet, karyawannya mengalami depresi, tingkat kesehatannya menurun karena layanan pemerintahnya tidak tersedia dengan baik untuk kepentingan pegawainya. Akibatnya pegawai industri sering sakit, karena sering sakit sering di SP, karena sering di SP akhirnya di PHK. Gara-gara jalan jelek, pemerintah sudah menyengsarakan rakyatnya yang kerja di industri. Itu pertama. Yang kedua, di bidang pemberdayaan perempuan. Coba siapapun ya, Bapak lihat kalau lewat apa? Banyak perusahaan yang tidak punya kantin yang baik bagi karyawan. Perusahaannya bayar pajak, tapi pajaknya tidak diturunkan hanya untuk membangun tempat makan yang berkemanusiaan bagi pegawai. Maka sudah selayaknya sekarang pemerintah kabupaten, provinsi semua bangun tempat-tempat yang layak untuk anak, untuk perempuan Indonesia yang sudah mendedikasikan separuh jiwanya untuk kehidupan keluarganya, meninggalkan anak-anaknya. Dan setelah itu apa yang harus kita pikirkan? Di dekat pabrik itu segera bangun sekolah-sekolah TK yang layak, TPA yang baik, hadirkan guru-guru yang berkualitas, siapkan tempat menyusui bagi anak-anaknya, karena itu generasi Indonesia ke depan. Saya memimpinnya kedua, bukan narasi akademik yang saya pakai, tapi narasi rasa dan cinta. Karena saya sudah membaca, hidup hanya menggunakan otak tidak akan pernah menemukan kebahagiaan. Hidup akan menemukan kemakmuran dengan rasa dan mencinta dengan hati. Maka memimpin dengan hati adalah cara untuk membangun kemakmuran. Nah, untuk itu, maka CSR itu bukan sebuah paksaan, tetapi sebuah kesadaran terhadap cinta lingkungan. Karena itu pemerintah nggak boleh jadi kolektor. Bagaimana menjadi kolektor? Mengumpulkan duit CSR, kemudian disalurkan oleh pejabat politiknya berdasarkan kepentingan politiknya. Saya tidak mau itu. Nah, kalau seperti itu, maka nanti dua berjalan.
dana desanya berjalan, pertumbuhan ekonomi di lingkungannya berjalan, kemudian kebutuhan pembangunan akan desa mengalami penurunan dari waktu ke waktu karena kualitas jalan desanya sudah 20 tahun ke depan, kualitas bangunannya 30 tahun ke depan, kualitas air bersihnya sudah 50 tahun ke depan, sumber-sumber airnya sudah terpelihara, catatan sejarah desanya sudah tercatat dengan baik, sanitasi lingkungannya cukup, ruang terbuka hijaunya mantap, sawahnya terbentang luas, rakyatnya kecukupan sandang pangannya, belum dijulur di Pantong Malaya di tengah Imam, maka integrasi pembangunan akan dilakukan kecepatan dengan baik. Kenapa? Indonesia itu memiliki dua kualifikasi. Hari ini mengalami pertumbuhan industri, yang kedua Indonesia memiliki kekayaan sumber daya insani yang baik dan kekayaan sumber daya lingkungan yang memadai. Mengukur orang Indonesia jangan selalu berdasarkan data statistik keuangan. Kenapa? Orang Indonesia punya sifat-sifat kultural yang belum tentu terbaca oleh data survei. Nah, caranya ini, kalau sudah caranya ini, maka kita akan menuju pada sebuah kemapanan. Yang terakhir, demokrasi. Nah, kalau demokrasi itu, maka kita ingin ada demokrasi yang murah, bukan demokrasi mahal. Problem hari ini orang mempersoalkan pemilihan kepala daerah langsung adalah selalu yang diomongkan adalah biaya berdemokrasinya yang mahal. Menurut saya bisa dirubah dengan cara pemilihan secara digital. Kalau e-voting tidak boleh. Kalau pemilihan secara digital, maka bayangkan pemilihan kepala desa secara digital, maka biayanya akan sangat murah. Setelah itu pemilihan bupati dan wali kota secara digital, maka biayanya murah. Setelah itu pemilihan gubernur digital, maka biayanya murah. Maka demokrasi ini nanti akan melahirkan biaya hidup, biaya demokrasi yang murah. Money politik juga akan hilang seiring dengan teknologi digital. Kemudian nanti banyak yang cinta kilat di Indonesia karena sudah cinta digital. Cintanya jarak jauh. Mengekspresikan cintanya cukup begini. Akhirnya KPR berhasil, keluarga berencana berhasil karena hubungan suami istri dilakukan secara digital. Ini adalah realitas kehidupan kita hari ini. Dunia sudah semakin dekat, kemudian hubungan kemanusiaan semakin dekat hari ini, tetapi pada akhirnya ternyata hubungan yang digital itu juga melahirkan ayah digital. Siapa yang menjadi ayah digital? Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana ayah digitalnya? Anaknya susah mandi, susah makan, sama bapaknya tidak diturun, maka pesanlah video pada saya. Ayo, kamu mandi ya, ayo makan, ayo jangan lawan mamah dan papahnya. Kalau melawan mamah dan papahnya tidak mau sekolah, nanti Pak Gubernur datang loh dibawa ke barak. Dan ini tren saat ini. Dan ini yang minta ini bukan orang biasa. Banyak teman saya eselon 1, sekjen, bahkan ada yang menteri, itu khusus ke saya minta bikinin video buat cucu saya agar mau mandi. Kenapa itu terjadi? Orang bertanya, Kang Deddy siapa yang membuat anak-anak dekat dengan Kang Deddy? Padahal Kang Deddy paling tegas sama anak-anak. Saya yang membuat anak-anak dengan aplikasi Jamaah. Anak-anak masukin ke barak. Saya paling tegas terhadap anak-anak sekolah. Tapi kenapa mereka begitu cinta, begitu mengerti? Kenapa? Karena saya melakukan sesuatu dengan rasa saya, dengan hati saya, dengan cinta yang saya miliki. Saya termasuk orang yang sangat mencintai anak-anak. Nah, ini Pak Bupati, terima kasih ya Pak Bupati. Kemudian ini adalah orientasi. Untuk itu mudah-mudahan seluruh langkah kita, kebersamaan kita untuk membangun Jawa Barat, negeri tercinta dengan jumlah penduduk hampir 54 juta, ini jalan yang terbaik menuju kemajuan bangsa. Kalau ingin membangun Indonesia, dimulailah dari Jawa Barat. Berhasilnya KB di Jawa Barat, berhasil KB di Indonesia. Berhasilnya ekonomi di Jawa Barat, berhasil ekonomi Indonesia.
Indonesia. Berhasilnya kebersihan di Jawa Barat, berhasilnya kebersihan Indonesia. Apa yang berhasilnya stabilitas ekonomi di Jawa Barat, investasi di Jawa Barat, maka akan berhasil Indonesia. Dan terakhir, misalnya investasi ini, saya selalu pasang badan, berani mengambil langkah-langkah terobosan yang lugas terhadap berbagai investor yang masuk. Kalau saya lihat industrinya apa, sepatu, di mana barangkali hanya gubernur ini yang bilang 12 malam ada pengusaha toko malam. Kenapa ini dari mana? Dermayu. Apa bikin pabrik sepatu? Kenapa dihentikan? Kenapa izin lingkungannya belum keluar? Saya lihat sepatu resiko lingkungannya rendah lah. Ayo buka aja jalan terus. Kamu punya karyawan berapa? Terima 8.000, bilangin cet bapak air dulu terus dilakukan. Pada ini tidak takut? Tidak. Kenapa? Pemimpin harus jadi pasang badan. Dia adalah pamanggur, dia adalah ganjel. Maka dia harus berani mengorbankan diri untuk mengganjel sesuatu demi kemajuan. Itu. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada semuanya, pada kawan-kawan penemu CSR. Nanti diidentifikasi oleh Bapeda, petakan kemiskinan di Jawa Barat, prioritaskan mereka melayani daerah di pabrik yang berada dulu. Jangan dulu ke luar, di lingkungannya. Nah kemudian apa target saya di bulan Juli ini atau Agustus maksimal, saya ingin memperlakukan layanan lamaran kerja itu tidak lagi manual, tidak lagi orang datang dengan jumpa yang kayak di Bekasi menimbulkan kerumunan, menimbulkan sentimen negatif. Saya tidak mau itu, Pak. Saya sudah meminta teman saya dari ITB untuk membuat sistem. Di sistem itu nanti sudah tergambarkan kualifikasi pekerjaan setiap orang, datanya sudah ada, kemudian dia sudah sampai pada terakses nomor HP-nya, kemudian ketika industri ada kebutuhan lapangan kerja, maka dia cukup mengakses yang pertama di desa yang dimana industri ada, penuhi dulu di situ. Kalau di situ tidak ada, geser ke luar desa. Di desa tidak ada, geser ke luar kecamatan, sekabupaten. Situ udah ada, geser lagi. Caranya apa? Tidak usah cara menggunakan cara lamaran, cukup dipanggil, diwawancara, di assessment, kemudian mereka lulus baru ngurus persyaratan. Jangan bikin persyaratan dulu lalu lamar kerja, duit dari mana, ongkos dari mana, orang nganggur nggak ada duitnya. Ini kalau sudah seperti itu maka industri akan dengan tenang. Dia memverifikasi, tetapi industrinya juga manajer HRD-nya, manajer personalnya harus bersikap jujur dan transparan. Bagaimana? Jangan dulu bawa saudara dulu di kampungnya, sekampung dibawa semua ke situ. Prioritaskan dulu yang di situ. Itu cara. Kenapa? Karena saya menjadi gubernur memperlihatkan profesionalisme saya. Itu cara, dan profesionalisme harus dibangun juga di kalangan dunia usaha. Agar apa? Agar dunia usahanya tidak mendapat sentimen negatif dari lingkungan. Jangan manajer HRD-nya di kampung A, di kabupaten ini, sekampung itu dibawa semua. Ya masyarakat sananya marah. Saya juga nggak suka yang begitu. Saya juga pasti saya menegurnya. Kenapa? Karena kita ingin lingkungan adalah pagar hidup untuk kehidupan industri. Pagar hidup, dan yang paling utama adalah ingat, selain ayat diucapkan, ada rintihan hati, ada doa. Orang-orang yang tidak bercerita, orang-orang yang tidak berkata pada sebuah lingkungan industri, kemudian dia merasa manfaat dari lingkungan industri itu, maka hatinya akan senantiasa berdoa ke langit yang terbuka, dan Allah akan mendengarnya, sehingga industrinya mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan baik. Hanya dengan dua cara negeri ini makmur. Yang pertama adalah mengembangkan investasi yang berbasis lingkungan. Yang kedua, mengelola alam secara baik, menata lingkungan, menata gunung, menata sawah, menata sungai, menata pantai, membangun infrastruktur yang terkoneksi, yang pada akhirnya melahirkan jalan ke pariwisata. Negeri ini hanya makmur oleh dua. Satu oleh industri yang ramah lingkungan, yang kedua oleh pariwisata yang berkelanjutan. Dua itu. Jangan melihat lain. Dua itu aja cukup. Dan untuk Jawa Barat mengembangkan pariwisata nggak susah. Bagaimana caranya? Cukup bangun jalan ke sawah dengan baik, sungainya bersih, dibuatlah saung-saung dari mulai pos ronda, saung sawah tertata berdesain arsitektur Sunda, kemudian dikasih garis-garis yang indah, kemudian bambu-bambu ditata, vlog di media sosial, ramai.
Dan saya meminta pada para bupati, siapkan satu kabupaten, satu desa yang akan dibangun oleh Provinsi Jawa Barat menjadi desa yang memiliki basic kepariwisataan. Dengan investasi mungkin lebih dari 5 miliar untuk desa itu. Ini saya ingin. Tetapi kepala desanya harus rapekan, harus nyaman, harus memiliki nilai estetika yang tinggi. Kenapa? Tidak mudah melahirkan kampung desa seperti itu. Kenapa? Karena saya sendiri di kampung saya merangkap gubernur, merangkap RT, merangkap RW, merangkap kepala desa, merangkap apapun. Kenapa? Jujur, desa hampir lumpuh dari kreativitas. Tetapi kalau giliran tamunya banyak, maka orang berbondong-bondong ingin koleksi tiket parkir, koleksi tukang dagang. Itu saja yang ada di desa ini yang berubah. Ini dirubah. Saya marah itu. Kenapa? Saya boleh dicerita. Di kampung saya namanya Lempur Pakuan, hari ini pendapatan tukang sate hari Sabtu 75 juta, hari Minggu 75 juta, 150 juta pendapatan tukang sate. Kenapa? Deddy Mulyadi di mana? Ngumpet di dapur. Gak mau keluar. Kenapa? Mungkin lo penting kita air hayang es. Sudah. Paling sampai pintu. Ada deh. Biar kita ngedengi ini aja lemah ya kayak sarek gitu. Dan saya sudah mendeklir diri, mohon kalau jam 5 sampai jam 8 saya jangan diganggu. Itu saya untuk diri saya. Saya pura-pura budek. Kalau saya sengaja pakai handset agar saya bisa dengerin lagu. Dengan lagu yang paling saya suka adalah Hanya Satu Persimpangan. Allahumma biqillah wa min tariq. Assalamualaikum. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.